Apa kabar teman dan sahabat-sahabat saya semua? Jumpa lagi dengan saya di channel Sedikit Horor, di mana di channel Sedikit Horor saya akan mengulas secara logika tentang habitat, sifat, atau karakter teman-teman atau sahabat-sahabat yang real di mata saya, tapi mungkin tidak real di mata teman-teman semua. Saya menganggap mereka teman atau sahabat-sahabat saya yang goib. Di video saya sekarang ini saya akan bercerita pengalaman saya waktu ada si cantik yang berbalut baju putih, yang mana dia ikut dalam perjalanan saya pulang ke rumah. Karena saat itu kita banyak pekerjaan teman-temannya, jadi ada instruksi dari bos untuk kita overtime. Jadi instruksi tersebut sangat mendadak sekali ya. Jadi biasanya kita pulang sekitar jam 5, tapi karena kita mengejar target untuk shipment, kita harus pulang jam 7. Jadi karena saya di perusahaan itu bagian QC, mau nggak mau saya harus mengikuti overtime tersebut, karena kita sangat memerlukan di season QC ya untuk shipment produk kita. Jadi karena saat itu overtime yang mendadak, jadi ada 3 teman saya, otomatis dia kehilangan jemputan pulang ya. Karena dia kehilangan jemputan pulang itu, dia izin ke saya untuk pulang bareng sama saya. Jadi karena saya merasa saya pulang sendirian juga malam, dan mobil saya mungkin kosong ya, daripada saya pulang sendirian, maka saya izinkan mereka ikut pulang bareng dengan saya, karena jalur pulangnya satu arah. Teman-teman dan sahabat-sahabat saya yang setia di channel Sedikit Horor, ini kisah sangat ngeri-ngeri sedap ya teman-teman. Oke, jadi jalan perjalanan pulang teman-teman ya, saya kan pegang setir ya, saya pegang setir, terus di depan itu kawan saya cowok, terus di belakang saya itu ada 2 orang cewek. Jadi kan mobil saya itu sedan ya, jadi di belakang 2 orang cewek muat ya, di depan 1 orang cowok sama saya. Jadi karena kita berdua cowok di depan, jadi dalam perjalanan itu kita sambil merokok gitu. Jadi kita berdua merokok, jadi sambil merokok, otomatis jendela kaca mobil tuh saya buka, ya kan, supaya asap saat kita merokok itu terbawa angin keluar. Nah, ini satu yang kita nggak pernah perhitungkan teman-teman ya, bahwa saat kita melewati sesuatu yang istilahnya daerah yang kita tidak perhitungkan akan terjadi sesuatu hal yang ganjil, kita tetap aja kaca mobil itu kita buka. Sebenarnya saya punya kebiasaan segini teman-teman, waktu saya naik mobil itu saya melewati daerah yang masih agak ada hutannya sedikit gitu, itu biasanya kaca mobil itu saya tutup semua. Alasan saya pribadi teman-teman, karena kita tahu kan mereka itu kan teman-teman atau sahabat-sahabat yang itu kan seperti angin nih ya, bergerak seperti angin, dan dia bayangan, jadi dia bisa masuk ke mana aja. Dan dari pengetahuan saya tentang itu, saya berusaha, kalau saya sendiri ya, saya sendirian naik mobil tuh, waktu saya melewati daerah-daerah yang saya merasa tidak nyaman ya kan, itu semua kaca mobil saya tutup.
itu saya berpikir logika saya, jadi tidak ada udara yang masuk lewat kaca mobil ya. Jadi AC kan hidup, jadi saya di dalam masih agak nyaman gitu, tapi serasa semuanya area dalam mobil itu tertutup. Itu alasan saya. Tapi saat perjalanan pulang sama teman-teman tuh, karena saya ada kawan ya, saya ada kawan di depan tuh, ada teman cowok yang mereka merokok, kebetulan saya juga perokok, jadi saya lupa memikirkan hal tersebut. Jadi dalam perjalanan kita merokok aja berdua gitu kan, sambil yang belakang teman saya bercerita gitu. Jadi aslinya bercerita, suatu kita melewati suatu area yang ya, ada suatu nggak terlalu panjang lah, mungkin cuma 5 menit lah dilewat itu. Ada suatu hutan kecil dan di situ dekat tempat pemakaman. Jadi saat melewati itu, kami tak terpikirkan teman-teman, kami merokok berdua. Otomatis kan kaca mobil kita buka ya. Jadi bis lewat dari area tersebut, tiba-tiba kedua teman saya itu berteriak-teriak gitu. Berteriaknya itu sambil dia membaca, karena betul mereka muslim ya, kita berempat muslim, jadi mereka membacanya kayak baca rata-rata. Pertama dia bicara habis itu terus dia kayak awas begitu kan. Jadi saya terpikir ada apa gitu kan. Jadi saya perhatikan dari, kalau di mobil itu depan kita ada apa itu namanya, spion untuk di ruangan ya, untuk yang belakang. Saya tengok nggak ada apa-apa gitu kan. Terus yang teman-teman saya cewek itu sambil berteriak kecil ya, dia memanggilnya bukan saya, ke teman saya yang satu yang samping saya itu, dia dipanggil, pak lihat nggak samping saya, dia bilang seperti itu kan. Terus sambil yang satu bilang begitu, yang satunya itu teman cewek kan, mereka berdua ya, satu kan memanggil yang depan yang samping saya itu, pak lihat nggak gitu. Terus yang satunya lagi itu dia sibuk dengan membaca ayat-ayat suci gitu, dia membaca dikeras-keraskan gitu kan. Jadi teman cowok samping saya itu menengok ke belakang, dia bilang, oh iya lihat, terkejut gitu kan. Waktu dia terkejut pertama kan, awalnya saya lihat kan gak ada apa-apa ya. Waktu teman cowok saya yang depan tuh terkejut, saya terus perhatikan spion yang di depan tuh teman-teman. Saya perhatikan, oh ya ada. Tapi karena saya pegang setir, jadi saya konsentrasi ya. Saya konsentrasi tetap di setir gitu kan. Tapi ya agak dagduk juga gitu kan, karena kita kan di perjalanan gitu kan. Jadi saya tetap berusaha untuk konsentrasi ke setir saat itu. Dalam kondisi seperti itu teman-teman dan sahabat-sahabat semua, saya berusaha untuk tenang, tapi saya berpikir gimana caranya ya supaya dia keluar gitu kan. Karena mungkin dia di dalam, saya menutup kaca mobil ya kan. Kalau saya menutup kaca mobil, perhitungan saya kalau semuanya tutup justru dia nggak bisa keluar gitu kan. Jadi dalam perjalanan itu saya berusaha tenang. Saya berpikir gimana caranya ya. Jadi terlintas di pikiran saya bahwa di mungkin sekitar 10 menit lagi itu ada simpang yang situ mungkin agak ramai, lampunya agak terang dan banyak orang jualan di situ kan. Jadi
saya perhatikan teman saya yang di sampingnya persis ada duduk sosok ini, saya bilang aja kuntilanak ya, kuntilanak yang berbaju putih duduk sampingnya itu, dia begini teman-teman, dia begini dia sambil membaca-baca Al-Fatihah, terus surat Ahad, yang surat pendek-pendek itu tadi dibaca, begini dia kan duduk begini kan, terus teman yang sampingnya itu kan dia sibuk memanggil teman saya cowok di depan pak gitu. Terus kawan saya yang cowok itu menjawab, udah baca aja sebisanya ya, begitu. Akhirnya mereka berdua saya sambil membaca-baca supaya agak tenang gitu ya, agak tenang supaya nggak, kita takutnya dia pingsan gitu ya. Tapi saya yakin sih mereka sebenarnya tidak terlalu takut amat, cuman mungkin terkejut gitu kan. Jadi saya tetap konsentrasi ke setir. Takutnya kalau kondisi tersebut saya nggak konsentrasi malah sangat bahaya kan. Jadi saya biarkan kondisi tersebut berlangsung ya, teman-teman saya yang di belakang itu karena agak takutan gimana gitu. Terus waktu saya menemui simpang 4 itu kan lampunya terang, dan di bundaran itu, di samping bundaran simpang itu ada deretan orang jualan malam gitu, karena waktu itu nggak terlalu malam teman-teman, sampai daerah itu sekitar setengah 8, jam 8 masih tenang, nggak terlalu malam. Jadi saya beruntung kan orang jualan masih banyak gitu, jam-jam segitu mungkin orang yang jualan malam kan baru-barunya ada jualan, belum lama gitu dia bukanya, karena biasanya mereka kan tutupnya sampai jam 12 malam, bahkan kadang sampai pagi gitu. Jadi setelah menyampai simpang tersebut, saya punya pemikiran gini teman-teman, saya nggak langsung terobos menuju ke area pulang, tapi saya belokkan dulu mobil, saya belokkan ke area orang-orang jualan itu. Setelah jualan itu, di penerangannya kan terang sekali itu teman-teman, saya berhenti di situ mobil. Saat tengok di kaca, dia orang itu si teman kita yang nggak punya berbaju itu udah nggak ada, udah hilang ya. Di situ saya berhenti dan sambil ambil nafas, baru kita bercerita di situ teman-teman. Jadi waktu mobil sampai ke simpang 4 teman-teman, itu kan lampu penerangan jalan kan banyak ya, kalau namanya di simpang 4 itu kan lampu penerangan jalan banyak. Jadi saya merasa teman tersebut yang itu udah menghilang di situ. Tapi saya memang sengaja saya belokkan ke tempat orang jualan yang lebih terang dan lebih ramai, dengan tujuan supaya satu ya, pertama supaya teman-teman saya agak tenang kan, kita istirahat sebentar agak tenang. Terus kedua, saya berpikiran nanti kalau saya langsung lewat, takutnya dilepas dari lampu terang itu dia muncul lagi gitu. Maka sengaja saya berhenti. Saat berhenti itu semua kaca mobil saya yang belakang juga saya buka semua teman-teman, saya buka semua. Terus teman-teman yang cewek itu kan agak bisa, bukan kehabisan nafas ya, tapi mungkin saya katakan di dalam kecemasan tuh kan jadi kayak haus gitu ya. Akhirnya dia beli minum dulu, jadi kita ada waktu rehat di situ kan, sambil dia beli minum, saya sama teman sama yang cowok itu merokok di mobil kan sambil bercerita-cerita ya. Setelah itu sengaja saya berhenti situ agak lama, mungkin setengah jam saya berhenti di situ. Itu tujuannya supaya saya yakin ya bahwa dia tidak akan balik lagi gitu, teman tersebut yang tidak balik lagi ke mobil. Jadi saya tidak mau dia muncul lagi setelah berhenti perjalanan selanjutnya itu, makanya saya santai di situ sampai setengah jam sama teman-teman sambil bercerita. Oke teman-teman dan sahabat-sahabat saya di Sedikit Horor, kita analisa sedikit ya dari
Saya menganalisa mungkin teman atau sahabat saya yang goib tadi itu ikutnya dalam mobil itu saat kita melalui dalam perjalanan itu kita melalui suatu pemakaman ya. Mungkin dari situ dia ikut masuk ke dalam, entah tujuannya apa kita nggak tahu. Jadi ya kita tahu biasanya tempat-tempat seperti itu kan banyak teman-teman atau sahabat-sahabat yang nongkrong di sana kalau malam gitu kan, biasanya di atas maghrib gitu ya, di atas jam 6 itu mulai mereka banyak nongkrong di sana sampai malam gitu. Seperti yang video-video saya sebelumnya, saya selalu kan bercerita sama teman-teman, mereka suka tempat-tempat yang sepi, gelap ya kan, dan agak kumuh atau kotor, karena di situ mereka kan di samping mereka mungkin bisa kita katakan mereka ngumpul ya sama teman-teman mereka atau koloni mereka juga mencari makan di tempat-tempat tersebut kan, karena mereka kan bisa dikatakan makannya dia tuh kan jenis kayak bau-bauan gitu ya, terus tulang ya, itu maka kan bisa dikatakan tempat-tempat seperti itu kan, apalagi di pemakaman kan mungkin banyak ya tempat dia untuk mencari makan ya, apapun bentuk dia, kalau data yang mengejutkan ya kan, itu otomatis kita manusia biasa pasti akan ketakutan teman-teman. Makanya kalau kita tahu sifat-sifat atau karakter mereka, kita kan bisa menghindari. Seperti saya kalau biasanya saya pergi sendirian itu kan, kalau lewat-lewat daerah yang saya katakan sensitif itu kan, mobil saya kaca kalau bisa ya, waktu saya ngerokok kaca mobil saya buka, otomatis rokok saya matikan dulu. Kalau pas lewat daerah seperti itu, kaca saya tutup semua gitu. Itu hanya terkejut ya, itu hanya istilahnya alasan saya pribadi karena saya mengetahui karakter mereka gitu. Oke teman-teman dan sahabat-sahabat saya yang setia di channel Sedikit Horor, saya punya sedikit tip ya buat teman-teman atau sahabat-sahabat semua. Jadi kalau kita sedang melakukan perjalanan ya, perjalanan jauh atau kita sendiri atau bersama teman-teman ya, jadi kalau kita antar kota, kita melewati daerah yang mungkin agak saya katakan tadi ya, kondisinya agak sensitif seperti itu, usahakan sebelum kita menuju ke rumah ya kan, rumah kita itu kita kalau bisa kita berhenti di area yang dekat rumah kita yang terang dulu ya, yang terang, yang istilahnya ramai gitu kan, agak ramai dikit, supaya hal-hal yang tidak kita inginkan mungkin kan, kalau misalkan ada teman-teman sahabat-sahabat yang goib ikut mengikuti kita, mudah-mudahan sih saya yakin di dalam kondisi kita berhenti di tempat yang terang dan ramai, dia mungkin akan pergi dengan sendirinya, dan dari situ kita mungkin dengan lebih nyaman ya pulang di rumah ya. Itu hanya sedikit tip dari saya biasanya kalau karena kalau ya kita tahu habitat mereka kan di tempat-tempat yang ya kalau berbau-bau agak hutan walaupun kecil tuh pasti mereka ada di daerah sana, dan mereka ikut dan tidak tuh kan kita nggak tahu teman-teman ya. Jadi tip dari saya sih seperti itu ya, kita untuk menetralkan kondisi ya, kita berhenti dulu di tempat yang terang ramai, syukur ramai kan, supaya mereka kita yakin mereka tidak mengikuti kita, baru kita bisa pulang dengan nyaman. Itu sedikit tip dari saya. Sebenarnya teman-teman ya, kalau kita menganggap bahwa teman-teman atau sahabat-sahabat yang betul memang yakin ada keberadaannya, maka kalau kita punya self confidence atau keyakinan bahwa mereka nggak ngaruh sama kita, dan kita berani walaupun
mungkin kalau saat kita nampak dia itu kita agak takut sedikit, nyali kita turun, tapi kita merasa it's okay, no problem, kita berani. Saya kira mereka juga nggak akan mempengaruhi kita ya, tidak akan membuat kita jadi ketakutan gitu teman-teman. Jadi kembali pada psikologis kita ya, keyakinan kita ya. Kalau kita merasa oh it's okay, no problem ya, it's okay gitu. Makanya kita oke teman-teman saya semua, teman-teman dan sahabat-sahabat saya semua yang selalu setia di channel Sedikit Horor, terima kasih atas atensinya karena sudah mengikuti cerita saya di video kali ini. Tapi jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman semuanya. Kalau misalnya teman-teman ada suatu rasa penasaran yang perlu teman-teman tanyakan pada saya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar dan saya akan mencoba menjawab semaksimal mungkin secara logika, sehingga rasa penasaran teman-teman itu akan terpuaskan. Oke. Untuk itu jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di sini. Oke teman-teman, see you and jumpa di next video. Bye bye.